Halo teman-teman semua. Halo Adika, halo Rian. Halo Kak, Gimana kabarnya Yan? baik Kak. Kalau Kakak, Alhamdulillah, baik juga ya. Ya, sorry to say ya, tapi apa namanya? Ya, hari Jumat kita nggak ada libur ya. Jadi kakak minta maaf lah akan hal itu guys. Oke, dan seperti yang kalian lihat, tampilan kepala saya baru guys. Ya, mungkin kalian juga sudah sadar ya. Ya, saya cukur rambut, teman-teman. Dan ini tampilan baru kepala saya. Jangan senyum-senyum ya, Yan ya. ya Kak, Adika, gimana kabarnya, Dik? Halo, Dika. Baik sekali. Kenapa baik sekali? Tumben baik sekali. Coba ceritakan kepada kami, Dik. Libur enak. Oh, iya. Oh, iya, ya. Kalau nggak libur ini ya, nggak baik ya, berarti. Tidak baik-baik saja, Dik, ya, kalau nggak libur. Iya, iya lagi. Waduh. Ya nggak gitu ya. Harusnya sih baik-baik saja ya untuk keduanya. Oke guys, halo Paris. Ini juga ada teman kita Paris. Gimana kabarnya Paris? baik Kak. Baik. Kenapa tidak hadir di kelas kakak siapa? Kak ini Epita ya. Nggak bisa aja ya Kak. Kenapa? Ada sesuatu kah? Jadwalnya nggak pas Kak. Oh, emang Terus hari hari apa? Sabtu ada acara. Oh, hari Sabtu jam berapa emang? Paris? Hari Sabtu jam berapa ya? 9 kayaknya Kak. Aduh. 9 nih, Kak. Nggak tahu juga sih. Oke, oke. Oke deh kalau gitu nggak apa-apa. Oke guys, kakak tambahin poin dulu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang ya ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Cuman sekarang kalian itu akan belajar gimana cara membuat kelas sendiri gitu ya. Jadi ya itu yang akan kita pelajari hari ini. Makanya kakak di grup itu materinya dibilang OOP, Object Oriented Programming, juga ini masuk dalam Object Oriented Programming ya. Sorry, Object Oriented Programming ya, yang mana sekarang itu kemarin kalian sudah make kelas turtle ya, make kelas yang udah jadi. Nah, hari ini kalian akan coba membuat kelas kalian sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau di Python Pro kita itu nggak belajar turtle ya, kita langsung ke OOP-nya. Kenapa? Karena OOP itu kayak lebih membuat kita untuk bekerja keras gitu, berpikir lah gitu. Dan lebih seru. Jadi nanti custom gitu. Apapun metode yang ingin kita tambahkan, ya bisa kita tambahkan gitu. Dan ya tentu saja logikanya harus juga kita pahami. Oke, jadi kalian siap untuk membuat kelas kalian sendiri? Adika, Rian, Paris, gimana? Belum ada yang siap kah nih? Waduh. Halo guys, kalian di sini guys? Temani saya guys. Lah, pada kemana nih orang? Halo, halo. Kalian siap guys? Siap. Halo. Oke. Oke, saya butuh respon aja ya. Supaya takutnya kalian nggak menghilang gitu. Oke, jadi apa tujuan hari ini? Sebelum ke situ, kakak ingin perkenalkan kepada kalian bahwa jadi nanti kalau udah mendalami suatu karir, kalian akan bertemu dengan peran-peran atau profesi-profesi ini. Nah, kakak nggak tahu nih kalian
nanti nasibnya akan jadi apa ya. Pertama ada manajer proyek atau proyek manajer ya biasanya. Itu ya itu mungkin bisa dibilang paling tinggi ya. Kemudian produser ya ini untuk produser gamenya lah gitu ya. Kemudian ada namanya developer untuk pengembang gamenya. Kemudian desain gamenya. Nah, beda ya antara game design sama developer. Kalau game design tuh dia akan mendesain karakternya. Misalnya nih kayak kepala kakak agak kelihatan botak mungkin apa namanya eh, playernya gitu atau rambutnya panjang itu yang disebut game design. Kalau developernya itu lebih ke teknisnya. Jadi misalnya nanti apa hero-nya atau playernya itu berkepala botak tapi dia punya kekuatan di kepalanya gitu. Ataupun punya panah dan lain sebagainya. Kemudian seniman ini dari sisi artistiknya. Kemudian tester ya ini untuk menguji gamenya. Nah, apa sih peran kalian saat mempelajari ini? Jadi kita itu kalau apa namanya di programmer atau sebagai programmer itu di dalam game itu biasanya sebagai developer gamenya atau yang akan merancang bagaimana mekanisme game itu berjalan. Begitu guys. Jadi ini posisi kalian gitu. Tapi kakak nggak tahu suatu saat nanti mungkin ada yang menjadi manajer, produser, kemudian developer, ada yang jadi game designer, kemudian tester, atau bahkan artistiknya atau senimannya. Kakak nggak tahu kita punya nasib yang berbeda-beda ya. Dan terkait gaji kakak kurang tahu ya, tapi semakin profesional kalian di tingkat apapun itu biasanya semakin tinggi. Gitu guys. Oke, sekarang ini tugas seorang developer tadi kakak sudah jelaskan. Dia lebih ke sisi teknis dan mekanisme. Dia membuat objek game, membuat gameplay, interaksi gitu, simulasi bagaimana fisika mempengaruhi objek, kayak logika-logika lah gitu ya. Di sini ditambahkan kontrol game menggunakan hardware atau event dalam gamenya. Nah, sekarang tujuan kita hari ini apa? Kita akan coba buat kelas kita sendiri, guys. Ya, jadi itu tujuan satu-satunya itu. Dan ya, kemarin kita sudah kenal kelas namanya turtle. Jadi T1 objeknya namanya T1 sama dengan turtle. Itu turtle-nya itulah kelasnya. Nah, sekarang kalian diharapkan untuk bisa membuat kelas kalian sendiri, your own class ya. So, hari ini kita akan mempelajari apa itu kelas, instansi apa, kakak akan perjelas lagi, dan konstruktor kelas itu apa. Kemudian kalian akan membuat kelas sendiri dengan bagian-bagiannya. Yaitu kelas itu wajib ada properti, nggak wajib sih ya. Kemudian ada metodenya. Kemudian kita akan menggunakan kelas untuk membuat, ya ini nanti game sederhana yang coba kita buat dengan kelas kita itu. Oke? So, yang pertama, mari kita ulik apa itu kelas, guys. Membuat kelas itu gimana. Oke? Nah, sekarang kakak ingin kalian membayangkan apa namanya sebuah kerangka mobil ya. Jadi ini mobil ya, bukan kerangka mobil. This is car ya. This is a car. Jadi ini kalau sudah jadi komplit seperti ini ada roda dan lain sebagainya, spion, kemudian ada lampu kaca warna hitam, warna kuning sebagai cat utamanya. Ini udah jadi. Sehingga ini dikatakan sebagai objek yang merupakan hasil dari kelas, teman-teman. Oke. Nah, sekarang apa itu kelas? Kelas itu adalah kerangka umumnya atau template umumnya atau framework umum yang akan dipakai untuk membuat suatu objek. Nah, gitu guys ya. Jadi contohnya kalau kalian punya kerangka mobil, misalnya kerangkanya bebas ya, kerangkanya itu bebas dan nggak harus truk atau apa, yang penting kerangka aja ya. Ini apa nih? Oh, kita buat rodanya jadi 4 ya supaya kelihatan lebih keren. Oke, ini let's say mobilnya. Nah, inilah kelas teman-teman. Yang di dalam kelas ini berbagai macam properti dan metode ada. Nah, itu pengertian kelas itu dulu ya. Jadi dalam pemrograman itu deskripsi umum tentang gimana objek-objek tersebut di struktur atau dibuat. Atau bahasa kerennya itu framework umum atau template umum untuk membuat objek.
Nah, sekarang kelas itu bukan wajib sih ya, tapi biasanya dan harus terdiri atas properti dan metode. Nah, sekarang apa itu properti? Sebelum ke situ, kakak ingin bilang bahwa jadi kemarin kita banyak menyebut kata objek karena temanya memang object oriented programming yang kita akan memanipulasi atau bermain-main sama objek. Nah, kalau dalam kelas nanti ada istilah lain yang lebih ya objek juga profesional sih ya. Ada istilah lain intinya yang sama maknanya sama objek yaitu instansi atau instance bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kalian sudah dikenal apa namanya? Kalau ada yang sudah menyebut kata instansi, ini bukan kita belajar di instansi agama, masyarakat, gitu, bukan itu ya. Ini dalam pemrograman khusus ya. Jadi apa itu instansi? Itu adalah objek, teman-teman. Ya, objek yang mewakili kelas itu. Ya, intinya itu objek cuman nama lainnya aja instansi gitu. Ya. Contohnya di sini ada kelas nih, ada banyak template ya. Mobil inilah, itulah, ini, anu, ini. Macam lah ini templatenya. Kemudian saya buat instansinya. Nah, ini salah satu objeknya, guys. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih instansi itu sama banget sama objek, guys, nggak ada bedanya. Gitu. Dan pemanggilannya pun ini instansi, kemudian kelasnya. Kayak kemarin, T1 sama dengan turtle. Gitu ya. Ini kelasnya turtle, ini instansinya. Gitu guys ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sajid, ada pertanyaan Sajid? Silakan Sajid. Yang mana Sajid? Loh, Sajid kenapa nih Sajid? Aman? Rian, Rian gimana Rian? Aman nggak? Aman. Adika, Paris? Harus ada yang nanya mungkin nih, baru saya lanjut. Kalau enggak saya yang bertanya nih. Killer banget deh. Ulangin Kak. Waduh. Oke, saya ulangi ya. Jadi kelas itu adalah template umum dari suatu objek atau kerangka umum. Itu kelas, template template umum. Gitu ya. Ini kelas. Kalian nggak perlu. Ada sih yang bilang ya kelas itu adalah tempat untuk belajarnya itu bukan dalam pemrograman ya. Kalau kita dalam pemrograman, kelas itu adalah template umum untuk membuat suatu objek, guys ya. Gitu, ya. Itu kelas. Nah, di dalam kelas nanti kalian akan biasanya kalau berdasarkan pembelajaran kemarin, kita membuat objek namanya T1 atau turtle 1, turtle 2, 3, 4, 5 sampai 100 gitu ya kalau mau. Nah, yang isinya itu adalah kelas ya. Nah, objek itu bisa dibilang objek dan kata lain dari objek itu biasanya dikenal dengan istilah instansi atau instantiate. Diinstansiate artinya dibuat instansi atau instance itu artinya ya udah instansi itu. Itu adalah objek sebenarnya. Gitu. Ya, intinya begitu. Nah, sekarang kelas itu, seperti yang kakak bilang, ada terdiri dari hal wajibnya namanya konstruktor, pembuatnya. Kedua, properti. Ketiga, metode. Nah, kakak akan jelasin satu-satu teorinya dulu, baru kita let's go membuat kelasnya, guys. Oke? Nah, ini dia kemarin. Jadi, ini bisa dibilang ini objeknya namanya T1 atau instansinya namanya T1. Dan ini konstruktor atau kelasnya itu. Jadi nilai dari kelasnya, nilai dari objeknya itu sendiri adalah kelas gitu maksudnya ya. Nah sekarang apa itu konstruktor? Oke, jadi secara formal konstruktor itu adalah metode yang nanti secara otomatis dipanggil ketika objek itu dibuat. Jadi maksudnya gimana Kak? Maksudnya itu adalah apa ya? Eh ya itu dia itu cetak birunya teman-teman ya. Jadi kalian kayak kalau membuat sesuatu itu pasti ada kayak apa ya sesuatu yang menciri khaskan sesuatu itu. Misalnya kakak ingin membuat katakanlah apa ya? Apa yang kakak ingin buat? Oke, misalnya let's say kue lah gitu ya. Let's say kue, kita ingin membuat kue. Nah, kue itu
apa namanya, konstruktor dari kue itu yang akan membuat kue itu nanti tempat-tempatnya itu adalah wadah-wadah yang kalian pakai, guys. Ya, itu konstruktornya. Jadi kalau nggak ada itu, misalnya ya apa ya, kakak nggak tahu ya bahasa Indonesia dari wadah untuk membuat kue. Tapi itulah intinya wadah. Ya intinya cetak biru yang ketika kalian nggak make itu, ya nggak bisa jadi kelasnya. There is no class without constructor. Oke, gitu. Kurang lebih konstruktor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil. Atau kalau kakak lebih ke, ini adalah ciri khas yang saat kita membuat kelas ini itu harus ada gitu. Nah, di mana dia konstruktor itu? Konstruktor itu yang ini. Nah, yang ini guys. Yang depth double underscore-nya double init. Nah, ini mungkin inisial atau initiate, kakak nggak tahu. Yang jelas init, kemudian double underscore lagi. Kemudian ada self. Wajib mutlak harus, tidak boleh tidak, kalian harus menaruh self. Kenapa? Karena self itu bagian dari kelasnya. Itu artinya, oh saya ini adalah bagian dari kelas gitu. Jadi kalau nggak ada self, dia akan error nanti guys. Gitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya properti, ya. Jadi apa itu properti? Ini nanti kakak jelasin balik. Kemudian apa itu metode? Nah, kita sekarang beralih ke properti dulu ya. Jadi, properti adalah suatu variabel yang ada di dalam apa namanya, konstruktor itu. Ya, nggak harus ada dalam konstruktor sih. Ya, nggak harus ada. Cuman dia itu kayak data konstruktor. Contoh, saat kakak ingin membuat kue, konstruktornya tadi wadah, ya. Kemudian propertinya ya udah telur, ya. Kemudian apa? Tepung, kemudian gula maybe ya, tipis-tipis tapi jangan terlalu banyak, nanti diabetes ya. Kemudian apa lagi? Itulah intinya bahan-bahannya itu adalah disebut properti, guys. Ya, yang mana properti itu nanti berguna saat kalian membuat metode. Nah, sekarang apa itu metode? Metode itu adalah fungsi yang ada di dalam kelas. Contohnya, Kak, contohnya saat kalian membuat kue, kalian sudah punya bahan telur, tepung, gula, mentega, apalagi itulah dan sebagainya. Nah, saat metode itu adalah suatu cara yang kalian gunakan untuk memanfaatkan bahan-bahan itu. Misalnya ada metode mengoven, ada metode menggoreng, ada metode kocok telurnya, kemudian ada metode apa lagi? Campur tepungnya dan lain sebagainya. That's called as method kalau di kelas ya. Bukan lagi fungsi. Jadi boleh nggak kalian menyebut fungsi? Boleh, tapi kalau kalian sudah kita berbicara kelas, metode fungsi itu biasanya metodenya apa aja gitu. Gitu, guys. Ya. Sampai di sini paham? Itu dulu. Kalian harus apa namanya? Akrab dengan itu dulu, istilah-istilah itu nanti supaya kalian nggak bingung gitu. Oke? Clear? Sajid, Paris, Yusuf, Rian, Adika, ada pertanyaan? Halo, ada 3 metode instansi. Hah? Nah, itu tuh dinamain apa, Kak? Maksudnya? Oh, ini apa namanya? Apa ya? Kalau instansi itu nggak wajib ya, konstruktor, lebih ke konstruktor ya namanya. Jadi ada 3 komponen, bisa dibilang itu komponen. Komponen utama dalam kelas yaitu konstruktor, properti, dan metode. Terserah kita mau buat instansi atau enggak. Instansi itu adalah ya variabel yang isinya itu kelas ya. Jadi gitu. Jadi ada 3 komponen utama guys. Konstruktor, kemudian metode, sama properti. Properti metode. Properti dulu baru metode. Nah, sekarang kakak ingin kasih tahu ke kalian gimana cara saya aktivasi. Oh, gimana? Oh, properti. Oh, bukan. Jadi kelas itu ini ya guys. Jadi kelas itu kayak kayak fungsi gitu. Kalau fungsi kan def ya nanti. Cuman ini namanya kelas keywordnya. Kemudian ada 3 komponen utama saat kita membuat kelas. Yang pertama konstruktor,
ini konstruktor, kedua properti, ketiga ada metodenya. Gitu. Boleh nggak kelas tanpa metode? Sejauh ini kakak nggak pernah lihat sih ya. Kelas tanpa metode pasti ada aja metodenya. Gitu guys. Nah sekarang kakak mau kasih tahu ke kalian gimana cara membuat kelas. Caranya adalah yang pertama, ini udah ya. Kalian cukup bilang class ya. Ini keywordnya. Kalau membuat fungsi kan def ya. Nah, tapi ini keywordnya class, kemudian nama kelasnya. Usahakan huruf kapital pertamanya ya supaya membedakan. Gitu. Kemudian kasih dia buat konstruktornya, make def double spasi double underscore init double underscore self, kemudian variabel-variabel atau properti yang akan kita pakai. Misalnya nama, teks, kemudian bahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang penting. Gimana cara saya memanggil semua properti yang ada itu? Kalian harus pakai metode atau cara self dot. Ya, jadi harus diinisiasi pakai self dot gitu. Self dot apa nama panggilannya? Kemudian nilainya adalah data itu sendiri. Contoh, nanti kakak contohkan ya. Tapi intinya self dot ini adalah sebagai pengikat bahwa dia itu milik kelas itu. Gitu guys ya. Sekarang kakak contohkan gimana penggunaan yang benar-benar penggunaannya. Di sini kakak akan membuat kelas namanya hero. Nah, nanti di bagian kelas ada properti sama metodenya. Di properti itu nanti ada nama karakternya, tingkat nyawa, kelas armor, kekuatan serangan, dan senjata. Ini properti semua nih. Nama, nyawa, armor, serangan, senjata. Kemudian ada metode kelasnya atau fungsi di dalam kelas. Cetak informasi, menyerang musuh. Oke, gimana jadinya Kak? Jadinya begini guys ya. Ini dia. Pertama nama kelasnya kelas hero. Boom. Hero. Kelas spasi haknya gede hero. Dep spasi nah konstruktor. Kita buat apa namanya? Cetak biru kelasnya. Konstruktor ya. Ini init kemudian self inisiasi bahwa ini milik kelas. Kemudian ini properti-propertinya. Nama, health, armor, power, weapon. Ya, nah kemudian ini untuk memanggil atau menggunakan properti ini nanti di sini. Menggunakan semua data di sini itu caranya nanti misalnya kalian ingin memakai nama ya udah self.name. Boleh nggak selain .name? Boleh. Misalnya self.panggil nama. Boleh seperti itu. Tapi nilainya itu harus sesuai yang ada di sini. Nama gitu. Kemudian self.help. Nah, makanya untuk memudahkan samain aja biasanya inisiasi panggilan, misalnya nama datanya atau propertinya name. Ya udah saya panggil pakai self.name sama dengan name. Self.health sama dengan health. Self.armor, power, weapon sesuai gitu. Gitu ya. Ini untuk inisiasi properti. Yang kedua tadi dia bilang buatkan metode untuk print informasi. Ya udah, di sini kakak buat print information self. Nah, kenapa harus ada self? Ini artinya dia itu milik kelas, guys. Kalau nggak ada selfnya nanti dia error. Ini milik siapa nih? Tiba-tiba masuk kelas. Gitu. Ya, dia akan error nanti. Ya. Jadi harus ada self. Sehingga nanti kalian bebas di sini. Di sini kan kakak bilangnya print sambutan sang pahlawan self.name. Ya, kita panggil namanya. Kemudian nyawa self.health gitu. Ya. Seterusnya gitu. Kemudian ini nanti kakak bicarakan ini. Kemudian satu metode lagi buat metode menyerang. Nah, bilang aja bebas sih nama metodenya ya. Maksudnya nanti di sini itu bebas namanya seperti nama fungsi, boleh dep fight atau dep serang gitu. Nah, di sini yang penting, yang kalian harus taruh adalah yang pertama musuh, yang kedua adalah objek yang akan kalian serang, ya. Jadi seperti itu. Supaya nanti apa namanya? Ini bukan properti ya guys ya, ini parameter metodenya. Jadi apa yang ingin kalian serang sebenarnya gitu. Nanti kakak contohkan. Cuman yang jelas adalah body of function-nya itu adalah print
serang self.name, misalnya nama pahlawannya adalah Adika, serang. Adika menyerang, misalnya musuhnya adalah siapa? Sajid. Adika menyerang Sajid dengan kekuatan. Nah, ini karena di sini plus, jadi ini string, kita harus ubah dulu ke string, kemudian self.power. Power ini kan nanti angka ya. Dengan kekuatan 100 mungkin. 100 apa? Kakak nggak tahu. Satuan kekuatan lah, nggak tahu. Gitu ya. Menggunakan stealth.weapon. Ini nanti mungkin pedang ataupun apa sabuk, nggak tahu lah kakak ya. Bebas. Adika mungkin senjatanya. Oh, doa mungkin Adika ya. Dik, bener nggak Dik? Doa mungkin Dik ya. Oke Dik? Latu latu. Latu latu. Oke, gitulah ya. Intinya gitu. Makanya harus ada self di awal tuh supaya ini menginisiasi bahwa dia milik kelas. Jadi nggak bisa langsung menggunakan weapon tanpa ada self. Dia nanti error. Kemudian nanti kita kurangi setelah penyerangan terjadi, logikanya akan terjadi pengurangan ya. Pengurangan armor dulu lah ya. Makanya di sini musuh.armor atau apa namanya? Armor musuh itu dikurangi dengan berapa serangan yang diluncurkan sama si pahlawan atau Adika itu. Nah, kemudian di sini logika untuk nanti kalau nanti musuhnya udah armornya zero atau udah ya rusak lah ya armornya istilahnya gitu. Tolong nanti musuh kekuatan musuhnya ya sorry apa namanya nyawa musuhnya itu dijumlahkan dengan armor ya armor musuhnya. Ya intinya adalah apa namanya dia akan membuat lah gitu ya. Dia akan membuat enemy.armor atau enemy armornya itu akan menjadi 0 gitu. Jadi nggak mungkin negatif lah gitu. Itu intinya yang ini ya. Ini keterangannya. Kerusakan terjadi ke armor, lalu ketika sudah tidak ada armor, kurangkan sisanya dari nyawa. Nah ini dia ya. Jadi nanti kalau udah 0 armornya, udah negatif, jadi nanti tolong tambahkan ke armor itu nyawanya diambil lah gitu ya. Ya, jadi kayak biasanya kan ya mungkin kalau kalian pemain game kan biasanya ada zirah gitu ya. Zirahnya itu nanti dipakai untuk apa namanya kita kebal biasanya dulu. Nah, tapi kalau zirahnya udah rusak itu kan biasanya ya udah darahnya yang dipakai sebagai pertahanan atau yang akan berkurang tuh ya semakin cepat darahnya berkurang gitu. Oke, gitu. Kemudian print ini, print musuh.name. Ya, ini mungkin kalian paham ya, terguncang, baris baru. This is a new line ya guys ya. Miring kiri, and ini new line. Armor turun menjadi dijadikan string dan musuh.health. Gitu doang guys, itu metode serangannya. Nah, kemudian kita buatlah instansi atau objeknya. Instansi pertama namanya stat satria. Nah, panggil kelasnya, taruh berapa banyak properti harus sama dengan yang ada di sini. Contohnya di sini, self-nya jangan dihitung. Self-nya jangan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, berarti harus 5. Namanya recharge. Eh, apa? Health-nya 50, armor-nya 25, power-nya 20. Weapon-nya itu pedang ya, gitu. Kemudian cara memanggil metode ya seperti yang kemarin ya. Kalau turtle itu kan ada dot forward namanya kan. Nah, itu metode dari turtle. Nah, kalau kita buat metode sendiri namanya print info dan serang. Cara manggilnya ya udah instansinya dot nama metodenya print info dalam kurung. Nah, gitu. Gitu guys ya. Oke. Kemudian ada juga kita buat instansi kedua penipu. Ini juga berasal dari kelas hero. Ya bisa nggak kelasnya beda? Bisa saja, cuman isinya bakal sama ya. Jadi percuma lah gitu kalian membuat kelasnya double gitu. Kecuali nanti metodenya kalian mau yang beda, baru beda gitu. Namanya Helen 20 nyawanya, kemudian armornya 5, powernya 5, dia pakai panah. Print infonya. Nah, kemudian disinilah metodenya. Saya ingin instansi kesatria tadi dot serang sama kayak metode ini dot serang. Nah, ini kan harus ada parameter tadi kata kakak. Ya udah, parameternya itu adalah objek, yaitu serang penipunya. Gitu, guys. Ya. Jadi di sini contohnya nanti kalau kakak panggil kesatria.info
namanya Richard, nyawanya 50, armornya 25, kekuatan serangannya 20. Kemudian ini informasi tentang pahlawannya. Kemudian ini informasi tentang penjahatnya lah. Kemudian ini apa namanya? Dot serang yang tadi dia bilang ini dulu, serang Richard menyerang Helen. Nah, ini nanti harus ada spasi dengan kekuatan 20, menggunakan pedang. Ya, kalian nanti taruh ada spasi. Kemudian ya udah Helen tergoyang. Oh, Helen begitulah seolah-olah. Armor berkurang menjadi 0 dan nyawa berkurang menjadi 5. Gitu guys. Jadi tugas kalian yang pertama buat kelas hero dan bagian metodenya. Oke, kakak contohkan langsung. Persis, persis banget guys. Ya, nggak ada bedanya. Sama sekali nggak ada. Iya, sama sekali nggak ada guys. Ini kakak stop dulu. Ini ke bagian pertama. Nah, oke. Jadi, ada pertanyaan dulu terkait PPT-nya. Silahkan. Rian, Yusuf, ada pertanyaan Yusuf? Ayo, nanya dulu guys. Sebelum saya nanya kalian. Widih. Enggak. Canda kak ya. Tidak, oke. Rian, Faris, Adika, Sajid, silakan tanya-tanya dulu sebelum waktunya. Sebelum waktunya ngapain coba? Ayo, guys. Bingung? Bingung? Ku memikirkan. Masih bingung, guys? Halo, halo. I need your response, guys. Could you help me, guys? Ada yang mau bertanya? Faris, maybe? Gimana, Faris? Insya Allah nggak ada. Oh, tidak ada. Everyone aja ya nanti ke direct message-nya, guys. Nanti kalau kalian soalnya supaya bertanya semua pertanyaannya itu apa dibaca sama yang lain juga gitu supaya belajar gitu. Oke. Kalau gitu sekarang kakak jelasin kodenya. Jadi ini soalnya teman-teman buat ini ya memprogram kelas bagian-bagiannya ini disebut di style di konstruktor. Ini properti nama, nyawa, ya seperti yang tadi banget lah. Kemudian metodenya, konstruktor itu termasuk metodenya. Kemudian mencetak informasi, menyerang karakter lain. Nah, kemudian yang kedua nanti buat dua karakter atau dua instansi dan laksanakan penyerangan. Oke. Ya udah, pertama namakan dia kelas hero, guys. Ya, kelas hero. Kemudian dep spasi double underscore init. Metodenya ini nih. Sorry, propertinya nama ini name, nyawa, health, armor, power, weapon ya. Kemudian ini untuk menginisiasi properti-properti itu. Kemudian buat metode konstruktor udah jadi. Kemudian buat metode print info ini udah print info, ya udah dia memperkenalkan nama ataupun kalian bebas mau nambah apa di sini. Silakan. Mau nambah print dibuat oleh mungkin ya. Dibuat oleh Parabi karena saya jangan deh. Dibuat oleh algoritmik saja, algoritmik. Oke. Gitu guys ya. Boleh nggak? Boleh. Kemudian buat metode menyerang. Ya udah dep serang atau fight boleh bebas ya. Kemudian ada parameter musuh yang akan diserang. Ya udah print nanti titik serang ya atau mulai menyerang mungkin ya. Mulai beraksi mungkin. Mulai beraksi, mulai permainan aja lah. Permainan. Ya, self.name menyerang musuh.name ini harus ada ini spasi dengan kekuatan bla 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 menggunakan nah ini dia guys udah setelah itu kurangi armor musuhnya dengan
kekuatan yang dipakai oleh pahlawannya gitu ya. Kemudian nanti kalau armor musuhnya udah apa namanya kurang dari nol, tolong kesehatan musuhnya ditambahkan dengan apa namanya ke armornya. Kemudian musuh dot armornya jadikan sama dengan nol gitu ya. Ini supaya nggak mulainya dari nol lah gitu ya, supaya nggak nanti negatif lagi bahaya. Mulainya dari negatif terus. Enggak gitu ya. Kemudian print ini musuh name tergoyah, armor berkurang ya. Iya. Wah, ya gitu doang guys. Kemudian buat ini dua instansi ya. Dua karakter ya udah kakak bilang Satria sama penipu seperti yang tadi print info dua-duanya kemudian Satria dot serang penipu atau kalian juga bisa bilang penipu dot serang Satria mungkin kan harus balas membalas mungkin ya gitu guys sekarang kalau kakak mainkan apa yang akan terjadi boom nah ini dia informasinya namanya oh jangan Richard mungkin ya Adika mungkin ya oke Adika mungkin Adika Adika. Kemudian penipu Sajid, mohon maaf nih ya. Aduh, ini bukan maksud ini ya. Kemudian mungkin lato-lato seperti kata dia tadi, guys. Alat penyerangnya lato-lato. Kemudian kalau Sajid dia mungkin alat penyerangnya apa? Jid. Biasa menyerang pakai apa, Jid? Eh apa nih? Apa, Jid? Celurit. Oke. Celurit. Celurit. Oke, janganlah penipu ya. Ini penipu terlalu banget nih. Janganlah penipu, guys. Misalnya apa ya? Pemain aja lah ya. Pemain. Pemain dua gitu. Kemudian satrianya eh, player one lah gitu ya. Ini kakak ganti. Ini player. Pemain satu. Gitu, guys ya. Sekarang, boom. Iya, namanya Adika, nyawanya 50. Oke. Kekuatan serangan. Oke, dibuat oke, ini dibuat algoritmiknya terlalu jauh, guys. Jadi ini nggak usah ada ya. Jadi kita adain aja di sini. Nah, gitu. Boom. Nah, gitu. Dibuat oleh ya. Oleh. Oke. Nah, gitu, guys. Kemudian Sajid ya udah saling serang mulai permainan. Ya, oke, tambahkan tanda seru supaya lebih menarik ya. Mulai permainan. Adika menyerang Sajid dengan kekuatan 20 menggunakan lato-lato aja. Ada-ada aja nih orang lato-lato, guys. Sajid tergoyang. Widih. Armornya berkurang menjadi nol. Oh, iya benar ya karena kekuatan dari Sajid itu kan ini ya 20. Kemudian armor dari sorry, Adika itu serangannya 20, armor Sajid itu 5. 20 kurang 5 kan nanti ini ya, sorry. 20 lawan 5 kan nanti artinya ya dia akan menjadi ini ya, minus guys nanti apa namanya? Kalau kita 5 dikurangi 20 minus 15. Jadi jadikan dia akan nol aja gitu. Dan nyawa berkurang menjadi 5 menjadi 5. Kenapa 5? Karena ini guys ya. Kalian coba perhatikan nyawanya itu diambil kalau yang ini kan tadi aduh kok gini ya harusnya enggak dong Sajid menyerang kekuatan serangannya 20 ya kemudian saat diserang mana dia musuh dot armor minus sama dengan self dot power kekuatan serang ini harusnya kan ini ya 20 dikurangi hmm. Oh iya benar 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 ya jadi 5 dikurangi 20 itu
nanti minus 15, kemudian tambahkan dengan nyawanya. Jadi kalau udah minus, lebih baik jadikan dia ke 0 armornya. Kemudian ganti dia pakai, nah sekarang yang menangkis seolah-olah gitu. Yang menangkisnya itu adalah nyawanya atau kesehatannya. Yaitu minus 15 tambah 20 jadinya menjadi 5. Kemudian lagi nih, widih, Sajid sekarang menyerang. Widih, pakai celurit dong. Apa itu celurit? Kakak nggak tahu Sajid ya. Adika tergoyang, widih. Adika tergoyang. Ya udah, Adika tergoyang, armor berkurang menjadi yang awalnya 25 jadi 20. Nyawanya itu nggak berkurang ya, karena ini masih nggak nol. Gitu guys, ada pertanyaan? Bandit, bandit tadi ya. Ada pertanyaan terkait ini? Nanti kakak kirimin fotonya ya. Itu buat new line ya, itu new line aja itu. Itu new line. Jadi maksudnya itu apa namanya? Misal kakak tulis di sini koma apa namanya? eh tambahan. Nah, nanti apa yang akan terjadi tambahannya di sini. Kalau kakak bilang new line, dia nanti di bawah garis baru. Dia buatin garis baru buat ininya. Nah, tambahannya di bawah nih. Oke, paham? Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi, guys? Silakan. Dung, 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 dung. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini perlu kakak fotoin atau kalian foto sendiri? Open mic lah, guys. Aduh, ini kayak nggak ada kehidupan nih di sini. Fotoin aja kak di sini, di laptop saya nggak tahu kaca foto ini gimana. Oh, oke, oke. Oh, itu ya. Ini dia. Oke, ini dia, guys. Nah, itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya, this is your turn, guys. Kalian silahkan share screen dan kerjakan bagian pertama. Nanti di bagian kedua lebih menarik lagi, guys. Ya, oke, silakan semua share screen ya, semua. Oke. Ayo, guys, share screen, guys. Oke, mantap. Panggil Kak ya kalau ada pertanyaan.
Ada titik dua di kelas hero titik dua. Kemudian iya. Nah, nah kemudian itu di dalam kelasnya ya. Di blok aja dari baris ketiga itu di blok. Enggak. Di baris ketiga itu di blok sampai ke bawah di blok aja. Bukan. Di blok di apa namanya? Eh ini. Ini di blok aja kita ada indentasinya. Nah, gitu. Oke, udah benar sekarang. Oke, lanjut. Kak, cara belah layar gimana? Ini tekan apa namanya? Windows kemudian panah ke kiri atau ke kanan? Windows kemudian panah ke kiri atau ke kanan? Udah? Itu diperbesar aja, dimaksimize saja itu ininya, tempat ngodingnya. Klik yang dekat matahari itu, dekat matahari. Di dekat bukan. Di dekat matahari, bukan. Di dekat matahari ada kanan, kanan. Nah, itu. Nah, gitu. Oke. Paris udah aman. Loh, kelasnya mana, Riz? Kelasnya paling atas ya, kelasnya paling atas. Kelas hero gitu. Ini kakak bantu ya. Hmm. Ini kelas dulu, ini fungsi nanti kalau begini jadi. Kelas, ups. Loh, kakak kontrol bentar ya. Kelas hero. Nah, gitu. Dan tanda titik dua, kemudian ini harus ada indentasinya ya. Nanti ini blok, tekan tab. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini titik dua juga. Nah, kemudian ini double ya. Ini underscore-nya double, ada dua gitu. Kalau dia biru itu udah bener nanti. Ups. Nah, gitu. Ya. Ayo sekarang. Lanjut. Rian, mana Rian? Aman Rian? Udah jauh banget. Oke, Aman, Rian. Kak.
17.00 kita istirahat 5 menit ya. Boleh makan minum juga. Saya minum duluan ya. Aduh, enggak. Ini saya haus, guys. Sorry ya, udah teriak-teriak tadi. Itu di dalam ada indentasinya. Nah, gitu. Ke bawah itu ada indentasinya. Di baris 23 juga ya. Mana mana Adika? Mana Adika? Ada indentasi juga ya di baris 23 itu tekan tab di situ. Baris 24 juga. 25, 26 sampai ke bawah itulah. Jangan jangan ini. Nah, itu 25, 26 itu agak masuk ke if dia. Enggak, masuk ke if, itu keluar if dia. Masuk ya. Lagi, sekali lagi, sekali lagi. Yan. Enggak jadi, kenapa Adika? Udah kah? Oh iya. Sambutan sampah lah. Oh iya. Yusuf? Oke. Udah bener, Sub. Ada spasi, dep spasi dulu. Baru underscore underscore. Di atas tuh baris kedua, baris kedua. Dep spasi dulu. Baris kedua, bukan. Di paling awal tuh, bukan di. Nah, di situ def spasi. Bukan. Def, nah di situ. Nyala. Nah, itu udah benar kalau dia udah biru udah benar. Ada titik dua kan di akhir? Itu diperbesar aja ini. Klik yang di dekat bulan itu, di dekat bulan tuh, perbesar. Kanan bulan tuh tekan Yusuf. Di kanan bulan. Ada gambar bulan tuh, icon bulan itu kanannya, di kanannya. Bukan. Bukan. Itu tuh gambar bulan, icon bulan. Bukan itu. Icon bulan. Icon bulan itu kan ada icon bulan di kanannya itu, ada quote. Bukan. Wait, Kakak remote. Ini ya, cara perbesar itu yang ini nanti nih. Nah, gitu ya. Oke, ayo lanjut ya. Ini udah bener ada titik dua di akhir. Rian, masih salah. Baris keberapa yang salah? 12. Print self.health. Self.health. Bentar. Self.health. Enggak. Itu udah bener kok. Itu udah bener. Kata-katanya udah bener. Coba ke atas. Ya. Nama health, armor, power, self.armor, self.power, self. Hmm. Hah? Kok bisa ya? Enggak. Halo Sarah. Nah, ini nih. Bentar ya, nih ya. Loh, Sarah mana tadi? Jess. Oh, still joining. Coba ke bawah ya. Harusnya sih udah bener ya. Hmm. Hmm.
self.health, health, armor, power, weapon. Coba kakak remote bentar. Hero has no attribute name. Oh, oh ya udah ada kok atribut name-nya nih self.name name self.name juga di sini. Nah, it's weird. Kok nggak bisa ya self.name-nya? Hmm, kan ini oh pantes ini double ya nih ya underscore-nya. Nah, ini dia kalau konstruktor. Nah, coba sekarang. Paris, bagaimana Paris? Oke, Masih Kak. mantap Man, Paris. Kak. Yusuf, oke. Silakan, Suf. Sarah, ini Sarah nih. Ini Sarah, teman-teman Sarah mengerjakan ini nih. Itu fotonya. Langsung aja buka platformnya. Kak, maaf, tadi jaringannya jelek, nggak bisa login. Lama banget loginnya tadi. Oke, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kakak ini ya, kakak pandu ayo. Sarah share screen aja. Eh, itu foto yang dibuat teman-teman itu ya, yang kakak kirim di chat Zoom. Foto. Sebenarnya bisa juga pakai koma ya teman-teman, karena semuanya string ya. Duh, gimana Sarah? Aman? Ayo, share screen aja ya. Bentar, Kak. Oke, oke. Kenapa Sajid? Keyword cannot be an expression. Mana keyword? 18. Itu ini itu masuk serangnya itu metode kelasnya ya. Tekan tab, ada indentasi baris ke-16 itu. Baris ke-16 depth-nya dari awal banget lah, tekan tab. Nah, semuanya juga. Oh, udah ya, udah menyesuaikan. Udah sih itu doang. Lah, 18. Hah? Dengan kekuatan. Oh, itu minus apa itu minus? Sajid, apa itu maksudnya minus? Itu power minus tuh. Bukan. Self.power itu di baris ke-19 itu. Terus, nah itu apa itu? Plus ya, pakai plus. Nah, coba sekarang. Nah, gitu ya. Nanti di bagian kedua ini lebih menarik ya guys ya. Kita buat gamenya lebih seru lah. Nah, jadi apa namanya kalau kalian main Roblox atau Visual Programming itu udah jadi teman-teman ya. Jadi bener kalian udah tinggal buat ya. Apa namanya? Ya tinggal buat gitu. Nah, ini bener-bener membuat game dari awal banget gitu. Dan susah, iya susah.
Kakak aku itu susah, tapi alih-alih bilang susah, kakak lebih seneng bilang menantang. Karena di sini kalian benar-benar berpikir gitu. Jadi makanya hitam hitam putih dulu lah gitu tampilan hasilnya. Nggak kayak di Visual Programming atau Scratch ya. Kemudian di Roblox juga kan udah jadi gitu ya, gitu. Nah, kalau di sini enggak, guys, ya. Kita benar-benar dari awal. Gitu, ya. Dan nanti di modul selanjutnya kita membuat game. Ya, kita menyertakan gambar lah nanti di situ ya, supaya lebih realistis gamenya. Tapi gamenya bukan saling adu kekuatan ya. Nantilah lihat ya. Oke, silakan boleh istirahat ya teman-teman kalau kalian sudah jadi. Oh, ini kakak kirim aja ya ke Sarah ini kodenya Sarah ya. Kakak supaya Sarah buat belajar lah gitu ya bareng. Ini ke Sarah, kakak langsung kirimin kode kakak. Nah, nah di part 1 makai itu ya. Ini nggak bisa semuanya langsung, jadi kakak setengah-setengah ya ngirimnya Sarah. Mana dia nih? Nah itu, ini yang kemudian ini yang, nah itu sambungannya ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Boleh stop share semuanya. Kakak lanjutkan dulu materinya supaya kalian nanti lengkap ya terkait proyeknya. Oke, boleh stop share semuanya. Yuk, stop share yuk. Kakak lanjutin dulu materinya. Di part 2 ini kalian akan membuat apa ya? Oke, let's go. Ini dia ya. Nah, sekarang di part 2 ya, kita akan coba memprogram hal ini ya. Jadi nanti kita pakai perancangan atau mekanisme, bukan. Strukturnya itu kayak gini lah gitu ya. Jadi ceritanya kesatrianya berjalan, kemudian bertemu penipu dan bertarung. Kemudian pakai if nanti apakah mau bertarung atau enggak ya. Kemudian ini kondisi nanti kalau penipunya sudah kalah atau masih menang. Kalau sudah kalah ya langsung kalah, out mungkin ya dari permainan. Kemudian kalau belum, kalau tidak, ini maksudnya kalau belum kalah ya yang ini, kalau belum kalah kelas armor sang kesatria dan kekuatan serangan ditingkatkan. Sang kesatria bertemu naga dan mulai pertarungan lagi. Kemudian setelah mengalahkan penipu, dia bertarung sama naga lah gitu. Kemudian apakah dia menang atau kalah nanti. Gitu ya. Ini yang akan kita coba buat. Nah, jadi tugasnya di sini memang bilang bahwa kita disuruh untuk membuat kelas lagi dan menyimpannya sebagai modul. Tapi kakak menaruhnya dalam satu aja ya. Jadi nanti nggak pakai modul. Boleh nggak pakai modul? Boleh, silakan saja ya. Kakak nggak menaruhnya dalam modul tapi boleh nanti kakak tunjukkan caranya ya. Caranya ya tinggal gini ya. From nama modulnya, import kelasnya gitu ya. Kemudian di sini nanti tinggal ditulis seperti ini gitu ya. Jadi kodenya tinggal seperti ini gitu ya supaya nggak kelihatan banyak sih memang ya. Nanti kakak ini tunjukkan caranya. Kemudian membuat metode pipe ya. Ya ini hampir sama seperti yang tadi. Sekarang cuma bedanya itu kita pakai while sehingga nanti dia berjalan terus-menerus ya. Kecuali ada yang membuatnya berhenti yaitu yang ini nih. Pertama kalau musuhnya sudah meninggoy ya di break. Kemudian programnya berhenti 5 detik. Kemudian ya udah musuh ini bukan ini ya apa namanya eh ini dicek satu-satu lah gitu guys ya. Jadi kalau musuhnya sudah meninggal ya udah ini break. Nah kalau belum berarti kan musuhnya itu menyerang lawan player utama gitu ya. Main playernya ya udah dicek seperti yang ini juga gitu. Jadi ini akan berputar terus-menerus sampai salah satunya down atau kalah lah gitu ya. Nah ini nanti bentuknya metode serang ada, kemudian metode fight ini juga sama ya sebenarnya. Gitu ya guys ya. Kemudian ya ini nanti kita buat apa namanya instansi kesatria, penipu sama nanti kalau mau nambahkan naga seperti yang kakak lakukan nanti kita tambahkan naga. Nah kemudian ini bagian nanti kita coba tambahkan bahwa supaya kesatrianya itu nggak kalah guys ya. Jadi kan orang baik lah gitu ya. Kita tambahkan pertama apa kesehatannya 100 kemudian powernya 2 kali lipat ya kemudian armornya ya silakan kemudian armornya itu juga menjadi 2 kali lipat lah gitu ya atau 20 kali sorry 10 kali 20 kemudian print ini kesatria.name memulihkan kekuatan dan menerima lebih banyak pengalaman ya jadi ini kayak kesatrianya itu nggak akan kalah guys ya. Kita settingnya begitu ya. Karena ya gitulah bebas ya kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa. Kemudian ya ini bentuk kodean umum untuk nanti ya sekadar print out informasinya lah gitu ya. Kalau kalian mau. Kemudian ini nanti bentuk akhirnya dia print info, kemudian Richard berjalan melalui hutan bla bla bla, dia bertemu musuh.
ingin bertarung, kalau iya jawabannya bertarung, kalau enggak dia langsung end gitu ya. Nah, sekarang pertarungannya itu nanti kita nggak perlu jalankan ya. Dia nanti jalan sendiri lah gitu. Oke? Nah, sekarang caranya gimana? Yang harus kita tambahkan adalah pertama dari sisi kode, dari sisi kelas tadi. Ini kakak nggak pakai modul, aduh salah lagi. Ini kakak nggak pakai modul guys, jadi nanti kakak tunjukkan yang pakai modul. Pertama saya perlu nanti modul time yaitu sleep. Saya ingin break atau diamkan ininya apa namanya programnya 5 detik saja. Bebas sih kalian maunya berapa. Kemudian pakai random juga. Kemudian ini persis sama tadi. Yang ini pun juga sama dengan tadi. Sama yang ini sama juga metode serang. Nah bedanya adalah nanti tambahkan metode apa namanya fight ya. Oh ini serang ya, sorry kakak ini ya attack ya. Kemudian ini fight ya melalui pertarungan. Nah ini kalian tambahkan pakai while nanti supaya dia berjalan terus menerus. Jadi while self dot health-nya itu ada dan musuh dot health-nya itu lebih dari 0 ya. Kalau dua-duanya lebih dari 0, tolong ya self dot serang musuh. Musuhnya diserang terlebih dahulu, kemudian kalau musuhnya darahnya sudah 0 maka break. Jadi ini berhenti. Eh, kalau musuhnya sudah ya 0 lah ya mencapai titik batasnya. Kemudian print ini kalau kalian mau silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian sleep 5 detik, musuhnya meninggoy ya. Kalau belum, ya udah dia tetap sleep, tapi enggak di break ya. Kalau belum dia ke sini nih, dia saling serang menyerang nanti ya. Musuh menyerang pahlawan, pahlawan menyerang musuh. Sampai nanti salah satunya ada yang down lebih dulu, barulah break, kemudian sleep 5 detik. Itu aja yang jadi tambahannya guys. Ini doang. Kalian buat dev fight. Kemudian ini nanti kalau kalian mau membuatnya sebagai apa namanya modul, kalian tinggal ini di komen. Kemudian ini di save ya, misalnya hero, hero gitu. Oke. Nah ini di save, tunggu aja. Hero. Nah ini dia di save, tunggu aja ya. Nah dia nggak akan terjadi apa-apa ya. Kita ulang. Nah ini di save, tunggu aja. Dia nggak akan terjadi apa-apa guys. Karena ini masih saving. Nah kemudian nanti setelah itu kalian nggak perlu ini lagi ya. Kalian nggak perlu ini. Jadi kontrol X saja. Kalian hanya perlu melakukan hal ini. Nah ini persis seperti yang tadi ya. Kalian nanti bilang from hero import hero. Nah gitu. Kemudian karena kita pakai sleep juga harus from time import everything ya. Kemudian apalagi yang kita pakai di sini kita hidupin ya. Itu aja sih yang kita pakai guys. Ya, itu aja yang kita pakai ya udah. Kalau udah gitu kalian tinggal jalankan ini, nanti dia akan berjalan selayaknya. Boom. Loh, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nah, ini belum tersave tadi kayaknya nih. Cek, cek, cek. Sleepnya 3 detik aja ya. 3 detik, kemudian ini 3 detik. 3 detik, 3 detik. Kemudian ini 3 detik juga. 3 detik. Nah, sekarang ini kenapa nggak jalan ya? Ctrl V. Saya pakai 3 detik aja, guys. 3 detik. Kenapa nggak bisa ya?
Aneh. Sama tambahannya nanti di serangannya ya guys ya. Nanti di serangannya pakai random, randit. Kemudian nanti dia akan membangkitkan angka dari self.power -5 sampai self.power +5 gitu. Ini kenapa nggak jalan? Ini kalau nggak pakai ini jalan dia pasti. Nah, ini dia selip 3 detik, kemudian jalan 3 detik, boom. Nah, muncul nanti ditanya kita. Mau bertarung, kalau tidak dia akan langsung end. Nah, nggak terjadi apa-apa. Ya, akhirnya Richard sampai, langsung sampai. Ya, kemudian ya karena di sini setelah melakukan apa namanya, setelah melalui ini dia akan ke naganya ya, ke Satria Fight versus Naga gitu. Nah, dia berjalan sendiri nih guys. Ya, Naga menyerang Richard dengan kekuatan dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti salah satunya pokoknya meninggoy. Gitu ya. Ya udah ini armor berkurang. Ini Richard 15 nyawanya, siapa yang akan mati duluan ini? Naga telah kalah. Nah, gitu guys ya. Jadi seperti itu. Kalau make ini bisa make ini ya. Ini kita komen dulu. Bisa kok make. Duh, ini kenapa nggak jalan tapi ya. Kita komen semuanya dulu. Yang ini supaya nggak kebaca. Kemudian eh di sleep, di save ya. Hero. Di saving. Kalau kita coba panggil, yang ini kita hidupin, dia akan gimana? Dia akan terpanggil begini, ya. Ya udah, gitu doang. Tapi ini kita mengecek dia sudah berfungsi doang ya. Nah sekarang saya ingin, kita udah save dia dalam modul. Saya ingin yang ini ke atasnya kita matikan. Wait. Berarti ini juga perlu ya. From random import everything. Oke, gini aja lah. Nah, nanti nih udah bisa nih, guys. Boom. Loh, kok nggak bisa? Hmm, that's weird. Kenapa belum bisa nih, guys? Hmm, 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 hmm. Hmm, agak aneh ya. Ya udah, kalau nggak bisa ini, buat aja dia dalam bentuk tanpa modul. Oke, gitu doang, guys. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu, silahkan. Adika, Rian, Paris, Sarah, Yusuf, Sajid, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang ini kalian tambahkan ini yang tadi dilanjutkan, di serangannya cuma menambahkan sedikit aja. Sama tambahkan metode .python ya nanti. Nah, ini dulu yang kalian tambahkan, copy codingan yang tadi. Lu mana ini chat Zoom, guys? Nah, ini yang pertama kalian tambahkan yang ini, guys. Kalian perhatikan.
Kemudian ya buat logika di bawah seperti ini nanti. Bebas ya instansinya mau apa kalian terserah. Mau seperti kakak juga nggak apa-apa. Ya. Nah ini dia. Oke. Itu guys ya. Silakan tinggal ditambahkan. Ya. Ayo. Sekarang share screen semuanya. Kakak lihat gimana apakah kalian sudah paham atau enggak ya. Wah, tinggal 5 menit nih. Oh, yang tadi disubmit dulu. Eh, ya, auto checknya dihilangin. Nah, itu di exit. Betul, betul di exit. Yang enggak. Yang itu, yang di kanan, kanan, yang warna kuning, di exit aja, Sarah. Warna kuning, kanan, 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 kanan. Itu enggak. Kanannya gede banget tuh warna kuning. Tidak ada auto check katanya tuh untuk tugas ini. Nah, kemudian dicentang semuanya dicentang ke bawah ke bawah. Ada yang harus dicentang. Nah, itu tuh. Memprogram mudah. Oke, membuatnya lebih oke. Oke, centang semuanya. Oh, satu lagi belum dicentang tuh. Oke, submit. Nah, barulah di yang kedua. Share screen semuanya ya, guys. Oh, halo Sajid. Yuk, kita punya waktu 5 menit lagi, guys. Yuk, bisa yuk, bisa. Buat dulu aja kelasnya, guys ya. Lengkapi kelasnya. Kalaupun nggak lengkap, nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau bisa pengumpulannya itu sebelum pertemuan selanjutnya, guys ya.
Dancing in the dark. Oke guys, mantap sekali Paris. Sajid mantap sekali. Rian, oke mantap sekali. Sarah, oke. Kopas aja codingan yang di bagian satu itu Sarah. Kemudian tambahkan apa namanya? Tambahkan yang apa namanya? Yang kakak kirim itu. Ada yang ditambahkan. Foto yang kakak kirim di chat Zoom. Itu tambahannya ya. Coba kakak remote mungkin ya. Nah itu nanti di serangannya, di metode serangannya itu tambahkan serangan sama dengan rendit. Itu aja sih tambahannya. Kemudian tambahkan satu metode namanya depfight. While bla 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 bla. Gitu. Copy aja apa yang pertama itu. Yang pertama tapi ada yang salah kayaknya. Nah itu. Depth serangannya itu harus masuk cara ya. Baris ke-18. Harus masuk. Tekan tab di situ. Bukan di situ. Nah, di paling awal. Oh, tab. Oke. Nah, udah ya. Nah, gitu. Latu-latu itu kakak senjatanya boleh bebas ya. Itu kakak tadi nyontohin aja ya. Nah, ini di copy aja. Nanti ditambahkan yang kurang dan yang lebih boleh tetap lebih. Mau dikurangi juga silakan saja. Hmm, waktunya sudah lebih, guys. Kalian masih mau di sini silakan saja. Tapi kalau kakak ya nggak enak ya sama kalian. Oke, waktunya sekarang sudah lebih. Loh kok tapi Sarah jamnya kayaknya salah ya Sarah ya. Beda berapa menit kita? Nah itu tuh Sarah beda beda 6 menit kita ya Sarah ya. Nah itu nanti yang ditambahkan tambahkan metode depth serang, depth fight ya namanya. Di baris ke-29 aja. Seperti foto yang kakak kirimkan itu. Ya, depth fight. Atau Sarah masih bingung, kakak fotoin keseluruhannya kalau gitu ya. Supaya enggak ini. Hmm, 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 hmm. Guys, ini kakak kirimin untuk kalian semua filenya. Tapi kakak sangat rekomendasikan jangan dikopas ya. Lebih baik kalian apa namanya tulis ulang gitu. Bentar. Lah, mana filenya nih? Kagak ada. Hmm. Oh, dalam foto aja ya guys ya. Kakak kirimkan dalam foto. Oke, ini yang pertama di WA ya, di WA. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya
kakak mulai dari divide-nya aja deh. Ini yang kedua. Ya, di grup WhatsApp, guys. Nanti kalian sambung. Dan yang terakhir itu yang ini. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kakak mau melanjutkan ini pemberian koin. Boleh stop share semuanya. Ini udah lebih 6 menit, kakak nggak enak sama kalian. Nanti dilanjutkan ya, tapi dan dikumpulkan kalau bisa, karena ini salah satu project yang harus dikumpulkan, guys. Kalau bisa sebelum kita bertemu lagi. Oke, kakak share screen. Ya, jadi tadi kakak catat 2 orang doang yang dapat poin, karena nggak ada yang open kamera juga ya. Adika dapat poin karena hadir tepat waktu sama Rian ya. Mereka nggak terlambat kurang dari 5 menit. Yang lainnya belum bisa. Sorry ya Gus ya, aduh. Duh ini kakak nggak enak nih, aduh. Simpan. Oke. Ya, mungkin itu doang ya. Minggu depan kalian akan belajar lebih lanjut terkait OOP, guys ya. Kita belajar minggu depannya itu warisan. Jadi hari ini kita buat kelas dulu, besok kita buat warisan. Apa itu warisan? Besok kakak jelaskan. Itu lebih menarik lagi nanti. Oke, ada pertanyaan sebelum kakak tutup Zoom-nya? Sajid, Rian, Adika, Faris, Sarah, Yusuf? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada cukup dari kakak. Thank you banget udah hadir. Dan ya, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Dadah Oke, Kak. Kak. Makasih. Oke, sama-sama.